Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Maaf Pak, kedengeran Pak. Kedengaran. Oh, oke. Baik, pada selamat bertemu kembali di kelas Big Data Analytics, dan pada malam ini kita akan masuk ke kajian ke-10 terkait Big Data Analytics using Principal Component Analysis, ya, atau yang disingkat dengan PCA. Jadi di dalam objektif dari PCA ini adalah untuk performing dimensionality reduction, ya, pengurangan jumlah dimensi while preserving as much as randomness in the high dimensional space as possible. Jadi cita-cita kita itu karena kita di dalam data, apalagi big data, sering kita menghadapi case di mana dimensinya tuh sangat banyak, ya. Ada yang 2 dimensi X dan Y, ada yang 3 dimensi X, Y, dan Z, ada yang 30 dimensi, sampai ada 100 dimensi dan ribuan dimensi. Jadi di dalam proyek-proyek itu kita sering keteteran. Kalau kita menggunakan semua dimensi, maka itu akan menghabiskan bandwidth kita di dalam processing. Jadi apa yang dimaksud dengan dimensi di sini? Yang dimaksud dengan dimensi di sini adalah variabel. Jadi ada misalkan kita ada matriks gitu ya. Nah, ada nasabah ada 1 juta gitu. Itu ada transaksi A, transaksi B, transaksi C, transaksi D, ya, data demografinya segala macam. Kalau dijembrengin ke kanan itu bisa ribuan. Dan itu mengakibatkan kita agak sulit di dalam melakukan analisa. Jadi objektif dari PCA adalah bagaimana kita bisa mereduce kepada jumlah dimensi tersebut. Dari misalkan 1000 menjadi 10 atau 20 seperti itu. Alright. Jadi kita ambil contoh. Jadi let's say we had some normal cells, ya. Atau di sini disebut juga dengan dimensi, ya. Ada banyak sekali dimensi. Kemudian ada kelompok-kelompok dimensi yang dia merupakan satu kategori, ya. Ada kategori demografi. Oh, ini data demografi. Oh, ini data transaksi. Oh, ini data product holding. Nah, ada kelompok-kelompok transaksi, kelompok-kelompok data yang memiliki kategori di dalam satu tema atau satu kategori, ya. Ada yang paling tinggi adalah tema, kemudian di bawahnya adalah kategori, dan di bawahnya adalah dimensi, ya. Jadi ada kelompok dimensi itu adalah terbawah, di atasnya ada kategori, ya. Kategori dari dimensi tersebut ada masuk kemana. Misalkan data kolateral, ya. Jadi ada dimensinya, ada agunan, terus berapa pinjaman segala macam, dan itu kategorinya adalah data kolateral. Dan di atas kata kolateral itu ada tema, yaitu KPR misalkan, atau data KPR misalkan. Jadi ada tema di situ, ada tema, ada kategori, dan ada dimensi. Nah, unfortunately we cannot observe the difference from the outside. Jadi
kalau dari data itu saja kita lihat kita nggak bisa bedain, ya. Ini datanya udah sangat banyak, terus kita gimana cara ngebedain ini kategori yang mana gitu. So we need to sequence the RNA, ya, atau DNA dari masing-masing sel to identify which genes itu dia aktifnya. Sehingga kita bisa ngecek ini sel ini dia ngapain gitu ya. Ini kita bicara secara sel. Jadi kalau kita ambil contoh, ini adalah datanya. Jadi ada data gene 1 sampai 9 dan selnya ada sel 1 sampai sel 4 atau dimensinya ya ada 4 ya. Each column shows how much each gene is transcribed in each cell. Jadi setiap masing-masing data di gene 1, yang 3 itu di sel 1, yang 0,25 di sel 2, 2,8 di sel 3 dan seterusnya. Jadi kayak misalkan data transaksi A, transaksi B, transaksi C berapa nilainya ya di customer 1, customer 2, customer 3, customer 4 ya. So datanya seperti ini dan bisa saja ini sampai 13 juta datanya ke bawah kayak data bank, ke kanan bisa saja sampai 200 dimensi ya. Kemudian kita di dalam PCA dia mengukur antara sel 1 dan sel 2. Apakah sel 1 dan sel 2 ini dia similar, mirip gitu ya. Jadi kalau kita gunakan kita bandingkan antara sel 1 dan sel 2, ternyata dia berbanding terbalik ya. Berbanding berkorelasi negatif seperti ini. Kalau ke kanan itu dia berkorelasi positif. Jadi this gene 1 is highly transcribed in sel 1 dan lowly transcribed in sel 2. Jadi dia ke bawah, artinya dia berkorelasi negatif. We have just 2 cells, we can plot the measurement for each gene. In general, gene 1 and cell 1 and cell 2 have an inverse correlation. Inverse, jadi hubungannya terbalik. Ya, korelasinya terbalik. This means that they are probably 2 different type of cell since they are using different genes. Jadi mereka mungkin ya beda di sebenarnya. Karena mereka itu gennya berbeda ya atau sel berbeda gene, maka dia berbanding terbalik antara sel 1 dan sel 2. Oke. Kemudian kita juga bisa bandingkan lagi antara sel 1 dan sel 3. Sel 1 dan sel 3. Ternyata koordinat dari masing-masing gene itu berkorelasi positif. Nah, sel 1 dan sel 3 are positively correlated, suggesting that they are doing similar things. Jadi kita di dalam PCA itu kita pengen tahu ini dia similar apa enggak nih data-data ini. Mana kelompok dimensi yang similar dan kita bisa kategorikan mereka. Dan dalam kategori itu kita bisa teamskan mereka. Jadi oke, ternyata ini positively correlated ketika kita melakukan PCA component analysis. Kemudian yang ketiga kita membandingkan antara sel 2 dan sel 3. Ternyata sel 2 dan sel 3 itu mereka negative correlation. Suggest that sel 2 is doing something different than sel 3. Jadi dia ternyata juga ini dia berbeda ya, tidak similar. Alright, so di dalam measuring correlation ini, di dalam PCA kita melakukan measuring correlation untuk melihat apakah dia strong positif, degree of correlation-nya, apakah strong negatif. Apakah mereka weak positif, ataukah moderate negatif. Ataukah mereka tidak ada correlation sama sekali, atau dia weak negatif. So, PCA dia mencari mana yang dia strongly positif. Ya. Ternyata antara dimensi 1 dan dimensi 2 dia negatif. Dimensi 2 dan dimensi 1 dan 3 dia positif. 2 dan 3 dia negatif. Ya.
So, ini menjadi dasar kita di dalam melakukan PCA Principal Component Analysis. Nah, setelah dan alternatif ketiga adalah kita bisa plotkan mereka di dalam dimensi yang menggunakan 3 aksis. Jadi ada sel 1, sel 2, dan sel 3. Jadi kita kemudian bisa melihat yang mana dari sel 1, sel 2, sel 3 ini yang memiliki korelasi yang kuat. Jadi tinggal kita putar-putar, kita bolak-balik kita untuk melihat koordinat mereka. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita memiliki lebih dari 3 sel, bisa 4 sel, 5 sel, ratusan sel? Apakah kita harus menggambar korelasinya dia satu-satu, dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, sampai 1 ke 100, 2 ke 3 sampai 2 ke 100, dan kita draw tons of 2 cell plots and try to make sense of them all? No, tidak. Jadi alternatif itu, atau kita juga menggambarkan dengan aksis yang bisa puluhan, sehingga sel 1, sel 2, sel 3 kita bisa lihat, kemudian kita bisa mencari mana yang memiliki korelasi yang positif. No, itu juga pilihan yang juga plain silly, bodoh, karena itu bakalan time consuming, ya. Jadi maka kita untuk mengatasi hal tersebut, untuk menemukan dimensi yang memiliki korelasi yang tinggi, maka kita menggunakan prinsipal komponen analisis plot. Jadi kita melihat, oke, ini adalah kita bisa menggunakan 2 variabel. Misalkan dari 4 variabel, kita bisa, oke, saya mau pakai squeeze kita menjadi 2 variabel. Atau dari 10 variabel, kita jadikan 2 variabel, yaitu PCA 1 dan PCA 2. Ya. Sorry, PC1 dan PC2, di mana kita bisa mengukur, menentukan koordinat mereka. Ya, koordinat mereka, oke, sel 1 ada di mana, sel 2 ada di mana, sel 3 ada di mana. Ya, kita bisa mengukur dan kita melihat, oke, ternyata ada kelompok yang memiliki similarity di sini. Sama seperti ketika kita melakukan clustering model, ya. Nah, PCA analysis itu kita juga melakukan seperti clustering kepada variabel dimensinya. Oke, mirip-mirip. Kemudian PCA plots convert the correlation among all of the cell into 2D graph atau 2 dimensi. Kita melihat, oke, ini bisa menjadi berapa kelompok begitu ya secara data. Kemudian kita bisa make the cluster easier to see. We can color code them. Jadi ini adalah kelompok hijau, merah, dan kuning gitu ya. Jadi ini adalah sel 1, sel berapa gitu ya, scatter gitu ya. Terus kemudian kita melihat, oke, ini ada 3 data di sini. Ada 3, kita bisa menjadikan ini menjadi 3 data. Ada data sel A, sel B, dan sel C. Dari misalkan ada 10 sel 1 sampai 10, kita bisa rubah ke dalam PCA menjadi sel A, sel B, dan sel C. Ada 3 dimensi. Jadi dari 10 dimensi kita bisa convert menjadi 3 dimensi karena mereka memiliki similarity, ya, dari masing-masing sel. Setelah kita identify, ya, the cluster in the PCA plot, we can go back to the original cell and see that they represent 3 different types of cell doing 3 different things with their genes. Jadi ada tiga mereka memiliki 3 types of cell dari ribuan sel tersebut. Kita ada ribuan sel, kemudian mereka
tercluster menjadi ada 3 cluster. Jadi dari 1000 dimensi kita bisa kelompokkan mereka menjadi 3 dimensi, ya, 3 variabel data. Oke. Kemudian the axes are ranked in order of importance. Jadi setelah kita dapatkan cluster, kemudian kita bisa mengukur importance dari aksis tersebut. Kita lihat di sini, differences along the first principal component analysis atau PC1 itu are more important than the differences along the second principal component analysis, the PC2. Jadi PC1 itu memiliki importance lebih tinggi daripada PC2, di mana sehingga kita bisa the axes are ranked in order of importance. Jadi kita bisa melihat ternyata PC2 sehingga kita kalau mau menjadikan ini menjadi 2 dimensi, maka yang merah dan hijau ini bisa dikelompokkan menjadi 1 klaster, dan yang kuning ini menjadi 1 klaster. Jadi kita mendapatkan 2 klaster. Jadi kita juga apabila datanya itu rame, kemudian data klasternya rame, sedangkan kita hanya butuh 2 klaster, maka kita bisa menggunakan aksis importance. Mana yang lebih importance? Semakin ke kanan PC1 maka dia makin importance. Semakin ke kiri maka dia semakin less importance. Jadi kita bisa menggunakan PC1 yang di bawah menjadi 1 klaster dan PC1 yang di atas menjadi 1 klaster. So, itu menjadi salah satu alternatif di dalam kita melakukan importance. Nah, di dalam melakukan PCA ini ada 2 istilah, yaitu eigenvalues dan eigenvectors. Jadi kita mengukur eigenvalues dari data dan eigenvectors. Jadi steps di dalam PCA itu adalah pertama kita standardize the data. Standardize the data ini maksudnya adalah di normalize. Jadi supaya data itu dia normal, ya. Jadi bisa menggunakan standar scalar, bisa menggunakan min max, ya. Jadi kita pertama-tama tentu melakukan normalisasi terhadap data. Setelah itu kita mengkalkulasi covariance matrix. Jadi kita mengukur covariance matrix dan finding the eigenvalues dan eigenvectors dari covariance matrix. Dan kemudian kita plot eigenvectors-nya itu over the scale data. Nah, tapi ini secara mathematics calculation-nya tidak saya terangkan karena itu mathematics heavy. Jadi kita lebih kepada nanti aplikasinya saja langsung di Python karena itu dia lebih karena dia udah ada fungsinya, ya, PCA tersebut. Kemudian before we go, we should know that PCA is just one way to make sense of this type of data. Ada banyak juga metode dan variation yang untuk mengusung tema dimension reduction. Antara lain ada heat maps, jadi kita bisa menggunakan heat maps. Ada lagi T-SNE-plots dan multidimensional scaling. Ya. Jadi ada 3 lagi alternatif untuk melakukan dimension reduction. Alright, so berikut kita lihat kalau penerapannya di clustering model. Oke, jadi kalau kita lihat di GitHub yang saya pernah share, itu kalau kita dilihat di clustering model, itu data itu juga, misalkan kita punya clustering, datanya banyak, kita juga bisa melakukan clustering dengan menggunakan PCA. Jadi datanya ribuan gitu, ya. Kita perkecil datanya menjadi menggunakan PCA untuk kemudian kita lakukan clustering. Jadi kalau di clustering model itu kita bisa menggunakan PCA-nya menggunakan
Bentar, normalize the data dulu. Kita normalize the data menggunakan saya menggunakan min-max, tapi kemarin juga banyak yang menggunakan standard scaler ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan PCA mana PCA saya? K-means cluster. Nah, ini PCA for cluster. Jadi kita bisa reduce secara menggunakan PCA untuk mengurangi dimensi dari data tersebut untuk kemudian kita lakukan clustering. Jadi penerapannya bisa dimanapun. Jadi kita bisa menggunakan PCA untuk reduce the dimensi dari data tersebut. Kalau di dalam Clementine kita juga bisa menggunakan PCA dengan menggunakan berapa kita maksimum eigenvalues ya. Jadi kalau kita menggunakan maksimumnya, kita misalkan data ada 1000 data, kita bisa menggunakan maksimum eigenvalues misalkan 10. Nah, ada 10 eigenvalues. Nah, itu juga bisa kita terapkan di dalam PCA. Jadi kalau di modeler itu bisa menggunakan PCA. Jadi kita di dalam PCA ini kita bisa turunkan dimensi datanya menjadi dari 5 menjadi misalkan dari 50 menjadi 5 gitu ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Alright. So any questions terkait dengan big data analytics using principal component analysis? Questions? Araso semua? Kok hening ya? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait PCA? Semua sudah kebayang ya artinya ya? Sudah kapis semua? Insya Allah, Pak. Oke, good. So, nanti untuk tugas berikutnya adalah Anda menerapkan PCA ini untuk, ya Anda bisa menggunakan model apapun, baik dari clustering, dari logistik, dari yang lain-lain, di mana datanya dia rame, Anda bisa menggunakan PCA untuk mengurangi dimensi dari data, sehingga dari data yang sebelumnya kayak kemarin itu data apa tuh Pak Nanang? North Star ya, Northwind. Nah, itu bisa di reduction hanya menjadi 5 data. Nah, kayak gitu ya. Jadi dari 100 kolom kita reduce jadi 5 kolom untuk melakukan untuk melakukan istilahnya adalah menggunakan PCA untuk dimension reduction sebelum kita melakukan pemodelan big data. So far so good? Kapish? Pronto. Oke, good. Baik, selanjutnya saya untuk assignment yang kemarin, silahkan siapa yang akan tampil, baik dari mana Pak tuh aja tuh, market basket, RFM, apalagi ya, neural network ya. Oke, so ada yang mau maju? Siapa yang mau maju silahkan. Belum jadi, Pak. Belum jadi Pak Nanang. Oke, yang lain bakal terus download itunya, install library-nya.
Library-nya kenapa? Gagal terus? Gagal install. Serius? Kok bisa pakai Kaggle aja? Ngapain pakai Anaconda? Di Kaggle Oh udah ada iya ya. semua kan? Oh iya ya. Ngapain? Install? Pakai aja Kaggle dulu. Oh iya nanti Pak. Bagaimana yang lain? Diana udah kelar yang kemarin? Belum sempat buat, Pak. Maaf. Lagi padat banget. Belum ya? Iya. Lagi padat ya? Oke. Alright. Jadi kalau tidak ada yang mau maju, Kalau apakah yang yang sebelumnya? RFM kemarin Pak kan belum kelar tuh. Tapi saya Oke. bingung bikin ininya, bikin bikin matriksnya. Oh iya, decknya sudah selesai. Oh decknya belum. Decknya belum selesai, tapi matriksnya sudah. Coba lihat. Belum, justru saya bingung bikin matriksnya Pak di Pythonnya. Oh, di Python-nya Saya, bingungnya. saya coba cuman berhasil membuat matriks 2 dimensi doang RF dan Oke, R dan M. oke. Tapi saya pengennya yang 3 dimensi gitu, yang RFM-nya semua di matriksnya. Oh, oke. Jadi Masih kalau masih diutak-atik sih Pak. oh ya masih teratik. Sebetulnya bisa juga Anda bikinnya itu data dari Python-nya kan sudah keluar tuh dia untuk skornya. Udah Pak. Nah, nanti itu Anda import ya Anda ekspor ke Excel, dari Excel tinggal dibikin pivot table udah keluar udah keluar langsung kan itu sebetulnya kan. Berapa populasinya per masing-masing skor itu kan. Ah iya. Kalau mau cara gampang ya. Jadi Anda sudah bisa dengan data yang udah keluar, data 1000 customer udah ketahuan dia punya RFM score, Anda bisa ekspor juga ke Excel, cara gampangnya tinggal nanti Anda pivot, dihitung populasinya berdasarkan skor. Ah, Selesai. iya. Ya. Atau kalau Anda bisa pivot table kan di Python, even better. Jadi Anda bisa agregat berdasarkan nomor uniknya dia, total populasinya berapa kan? Berdasarkan RFM skornya. Iya, Anda RFM-nya Anda bikin unik dulu. Iya. Nah, dari situ Anda ukur berapa populasinya per masing skor. Nah, nanti baru setelah itu Anda bikin matriksnya. Ah, Kebayang? kebayang Pak. Oke, good. Yang lain ada yang mau maju RFM atau market basket? Tidak ada yang mau maju. Bagaimana ya nilainya nanti ya? Nggak ada yang maju ya. Halo, ayo siapa yang mau maju silakan tampil. Saya stop presenting dulu. Coba saya cek di ini ya, di presentasi Anda. Siapa yang sudah submit untuk classwork-nya yang neural network masih satu. Siapa yang udah submit ini neural networks? Adrian, udah kelar nih neural network-nya? Ya, udah Adrian, keluar. mau presentasi? Ya, boleh deh, Pak. Silakan. Ayo Adrian, slideshow. Ya, udah Oke, udah kelihatan, Pak. sudah. Alright, slideshow.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil tugas minggu lalu tentang neural network. Gunakan indeks variabel sambil memasang neural network untuk membuat set data pelatihan dan pengujian. Gunakan min-max normalization untuk mengukur data. Kodenya bisa dilihat di sampingnya. Visualisasikan neural network dengan weights untuk tiap variabel. Ini hasil dari codingan slide sebelumnya. Oke. Kita prediksi rating menggunakan model neural network. Kami juga membandingkan peringkat yang diprediksi dengan peringkat nyata menggunakan visualisasi RMSE untuk neural network model. Ini hasil dari codingan sebelumnya. Sekarang kita akan melakukan key-fold cross validation pada model neural network yang kita bangun di bagian sebelumnya. Jumlah elemen dalam set pelatihan J bervariasi dari 10 hingga 65 dan untuk setiap J 100 sampel diambil dari kumpulan data. Sisa elemen dalam setiap kasus ditugaskan ke set pengujian. Model dilatih pada masing-masing dari 5.600 set data pelatihan dan kemudian diuji pada set pengujian yang sesuai. Kita menghitung RMSE dari masing-masing set tes. Nilai RMSE untuk setiap himpunan disimpan dalam matriks 100 kali 56. Metode ini memastikan bahwa hasil kita bebas dari bias sampel dan memeriksa kekokohan model. Kita gunakan nested for loop. Kita akan menyiapkan box plot untuk salah satu kolom di matriks RMSE di mana training set memiliki panjang sama dengan 65. Kita dapat menyiapkan box plot ini untuk setiap panjang training set 10 hingga 65. Ini hasil dari codingan sebelumnya. Pada visualisasi selanjutnya kita mempelajari variasi RMSE dengan panjang training set. Kita menghitung RMSE median untuk masing-masing panjang set pelatihan dan memplotnya. Ya, ini hasil dari codingan sebelumnya. Sudah. Itunya ininya mana? Untuk Python-nya. Oh, pakai RStudio. pakai RStudio. Oke. Jadi ini kasusnya ini pelatihan apa, Adrian? Ini pelatihan apa, Adrian? Tentang sereal gitu, Pak. Sereal. Kalorinya berapa kalori, protein, fat, sodium, fiber. Coba lihat datanya. Sereal gitu, Pak. Coba boleh lihat datasetnya, coba lihat. Jadi cita-cita Anda ingin membuat serialnya gimana?
Anda ingin melihat kombinasi sereal atau sereal mana yang disukai atau apa ini, Adrian? Ya, ini datasetnya, Pak. Kalori, protein, fat, sodium, fiber. Rating itu rating apa, Adrian? Ini kalori. Dari setiap Ini sereal yang mana nih? Ada berapa serealnya, Adrian? Ke bawahnya ada berapa? Ada serealnya ada berapa? 76 sereal. Oke, 76 sereal ini sereal yang berbeda atau sereal yang sama? yang berbeda, Pak. Oke, ada 76 sereal, jenis sereal ya. Masing-masing ada kalori, ada protein, ada fat, ada sodium, ada fiber, ada rating. Oke. Iya, Pak. Kemudian Anda ingin objektifnya apa? Objektif Anda apa di sini, Adrian? Pengen melihat mana sereal yang mana kelompok sereal yang apa gitu, yang disukai anak-anak, atau mau sereal yang kadaluarsa atau apa ya? Mau lihat yang kayak paling disukai gitu, Pak. Mau melihat yang paling disukai, rating, karena ada rating ya. Iya, ada ratingnya. Oke. Ada serial. Oke. Jadi setelah itu kesimpulannya apa yang didapatkan? Serial dengan kalori berapa yang disukai? Dengan fat berapa yang disukai? Atau dia itu kan artinya dia pengen tahu disukai atau tidak disukai artinya ya? Iya, Pak. Nah, terus berapa dia punya hidden layer? Anda set. Oh, sebentar. Anda kan mengukur weight-nya dia kan per masing-masing itu kan, per masing-masing sereal kan? Weight-nya berapa ya? Hasil output weight-nya di mana Anda buat? Coba ke atas lagi deh, ke atas lagi, ke atas lagi. Ke atas yang di awal. Nah, ini. Yang ini mana ininya? Outputnya dari R-nya. Ada nggak? Ya, nggak ada, Pak. Udah Udah hilang? timpa sama yang ini. Ketimpa dia? Iya. Aduh. Oke. Alright. Jadi, oke. Nggak bisa, jadi pasti kalau ke gambar dia ketimpa ya? Harus di running ulang lagi gitu ya? Jadi harus di running ulang lagi kalau Oh, oke. Nggak usah. Jadi, oke. Coba lihat di PowerPoint-nya. Yang tadi PowerPoint untuk neural network-nya. Ini kaloris, oke. Ada weight-nya di 2,6. Protein. Oke. Fat, sodium. Oke. Jadi ini adalah yang hidden layer-nya ya. Kalorinya 2,6 segala macam. Jadi ketika Anda melakukan input terhadap kalori, protein, fat, sodium, dan fiber, maka Anda akan mendapatkan berapa ratingnya. Begitu tujuannya? iya, Pak, itu tujuannya. Oke, Anda ingin mendapatkan ratingnya. Tapi dia iterasinya untuk jadi proses iterasi yang kelebihan dari neural network ini adalah iterasinya. Jadi ketika hasilnya dia salah, dia iterate ulang untuk mendapatkan model yang mendekati. Jadi dia selalu melakukan iterasi sampai didapatkan akurasi yang tinggi terhadap berapa nilai ratingnya. Rating di sini kan dia berupa range, ya.
Iya, Jadi Pak. dia range-nya dia oke. Kemudian Anda udah melakukan testing belum? Data training dan data testingnya udah belum? Data testingnya berapa akurasinya di R-nya? Ya, bukan yang ini berarti ya, Pak? Bukan, untuk melihat akurasi dari modeling yang neural network-nya itu berapa persen akurasinya? Belum, Pak. Oke, jadi cuma baru sampai mendapatkan model ya? Saya belum sampai mendapatkan modelnya. Oke, alright. Jadi tinggal Anda lihat berapa akurasi model, ya. Oh iya. Akurasi modelnya tinggal ditambahkan. Oke, ternyata akurasinya 80%. Oke, akurasi 90%. Jadi neural network dia akan melakukan iterasi kembali. Jadi sampai dia mendapatkan akurasi yang Anda inginkan. Jadi misalkan Anda tetapkan saya mau akurasinya 95%. Dia tidak akan berhenti dia iterasi sampai dia dapatkan akurasi 95%. Kebayang? Oh iya. Jadi itulah kelebihan neural network, kita bisa tetapkan oke, saya mau akurasi 95, dia bakal iterate terus sampai mature model tersebut. Oke, Adrian? Oke, Good Pak. job. Applause untuk Adrian. Nice. Tinggal tambahkan lagi untuk Iya. akurasinya. Oke, yang lain? Saya stop ya, Pak. Oke, thank you Adrian. Yang lain, siapa yang mau present? Untuk yang market basket ataupun RFM? Kemarin siapa yang sudah submit ya? Yang RFM. RFM. Classwork. RFM. Oke, baru 4. Adrian, Diana, Mia, Wilda. Yang udah presentasi kemarin Diana sama Mia ya. Wilda udah presentasi belum? Sama saya. Adrian udah apa? Nanang belum submit nih. Iya, Pak. Yang RF belum submit Tapi gimana udah Nanang? present. Tapi udah Nggak, present. jangan, nanti kan nilainya di sini kan muncul. Gimana mau ditaruh Baik, Pak, nilainya nanti di di-submit. ya kayak ditunggu submitnya. Wilda udah selesai belum? Nah, Wilda diam aja. Mia udah presentasi belum? Mia lagi kurang sehat. Ini Adrian udah presentasi belum yang RFM? Belum Pak, tapi nggak apa saya coba ya Pak. Oke, Yang RFM ya Pak. alright. Sudah kelihatan Pak layarnya. Sudah. Jadi saya mengangkat data online retail dari datanya dari Kaggle. Di sini ada 8 kolom yang terdiri dari data invoice, stock kode, description, quantity, invoice date, price, customer ID, sama country. Kemudian kedengaran nggak pas suara saya? Maaf ya Jelas, kalau jelas, agak jelas. pelan. Silakan. Gak apa-apa. Kemudian saya menghitung datanya dari datasetnya ada sekitar 1.067.378 data. Kemudian saya ngecek data tipe datanya dari masing-masing kolom tersebut. Ada yang tipe objek, ada integer, sama float dari masing-masing datanya. Kemudian saya mengecek datanya, apakah ada data yang missing atau value-nya yang missing. Di sini ada di kolom description sama customer ID ada beberapa data yang missing. Kemudian saya Pak, saya share-nya yang GitHub apa yang itu ya Pak? Yang Kaggle ya? Ini yang GitHub. Oh GitHub ya, nggak apa ya Pak, GitHub aja. Kemudian saya ngedrop data yang missing value itu dari kolom description sama customer. Jumlah datanya berubah menjadi 824 data 364.000.
Kemudian saya ngecek lagi dari data yang on the row apakah masih ada data yang missing. Ternyata sudah tidak ada, semuanya datanya valid semua, tidak ada yang missing, datanya ada yang missing. Kemudian untuk di customer ID saya rubah tipenya menjadi string, tipe datanya menjadi string, dan invoice date-nya saya rubah menjadi date time untuk tipe datanya. Nah, di sini saya nambahin maksimal date untuk invoice date, mengecek tanggal terakhir dari transaksi online retail itu berada di tanggal berapa dari invoice date yang dilakukan. Ternyata di tanggal 8 Desember tahun 2011. Kemudian saya nambahin kolom div, itu ada perbandingan dari masing-masing, nambahin kolom div untuk ditambahin di data retailnya, untuk nanti saya menghitung antara invoice satu dengan transaksi terakhir itu jaraknya berapa hari, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan RFN dengan group by antara customer ID dan div. Kemudian di sini muncul datanya dari customer ID. Misalnya salah satu contohnya dengan nomor 12382 itu jaraknya adalah 680 hari dari invoice terakhir. Kemudian untuk yang invoice yang kedua dengan nomor 12759 jaraknya itu 50 hari dari invoice terakhir. Terus saya menghitung resensinya dari masing-masing invoice-nya. Di sini ada 5 data invoice yang saya ambil. Yang paling terdekat dari jarak terjauh dari jarak invoice itu adalah yang nomor yang dengan invoice customer ID 12759. Itu adalah jarak terjauh dari invoice date yang Udah dilakukan. terdekat dong. Yang terdekat ya? Oh iya, yang terdekat. Yang terdekat ya Pak. Terus untuk kemudian saya menghitung frekuensinya. Frekuensinya di sini bisa dilihat untuk customer ID 12759 itu dia jumlah transaksinya jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebesar 302 kali transaksi untuk jumlah frekuensi transaksinya. Kemudian saya ngecek amount transaksinya atau monetary-nya itu di sini di invoice yang 127 di customer ID yang 12759 jumlah monetary-nya tuh sebesar 867.867,58 US dollar dari total transaksi yang udah dilakukan. Nah, di sini saya menggabungkan antara masing-masing customer ID dengan resensinya, frekuensi sama price-nya, jadi bisa dilihat untuk customer ID 12759 itu yang paling sering melakukan transaksi di online retail tersebut gitu Pak. Oke. Itu aja sih Pak. Ya. Oke, belum sampai ke skor RFM-nya ya? Belum. Jadi kan dari misalkan lisensi 1 sampai 3, yang tertinggi 3 karena dia paling dekat. 1 yang paling jauh. Terus secara frekuensi mana yang 3, mana yang 1. Yang 3 tertinggi frekuensinya, 1 yang terendah. Secara monitoring juga 1 sampai 3. 3 tertinggi, 1 terendah. Jadi kalau dia skornya 3-3, Anda campaign-nya apa? Skornya 1-1-1, campaign-nya apa?
Jadi Anda bikin lagi decknya untuk campaign yang akan Anda berikan apa. Jadi untuk kepada kliennya ya. Tapi Ya, di belakangnya Anda membangun berapa populasi per masing-masing RFM score. Nanti Anda kelompokkan untuk mana yang kelompok skor yang untuk yang loyalitasnya tinggi, mana yang kelompok skor yang loyalitasnya rendah, dan seterusnya. Dan Anda berikan apa yang Anda tawarkan untuk mereka. oke Pak, nanti aku tambahin lagi Pak. Oke, Gimana, Pak? good Mia, Makasih good. ya Pak. Applause untuk Mia. Lanjutkan. Terus siapa lagi yang mau maju? Baik market basket maupun RFM. Yang market basket kemarin itu yang udah maju, sedang udah kumpul siapa ya? Classwork, market basket. Oke. Ini udah 5 nih. Diana udah maju, Mia udah ya. Rizky Maudi, silakan. Hadir nggak? Rizky, are you there? Rizky atau Wilda? Iya, kenapa Pak? Oke, silakan presentasikan yang market basket. Market basket udah maju. Kenapa? Udah maju. Oh, udah ya, Wilda? Ya, udah, Oke, Pak. Wilda udah maju belum? Wilda, are you there? Oke, kalau gitu sepertinya pasti pada belum submit semua ya. Oke, guys, assignment-nya itu masih utang ya, masih banyak yang utang, baik yang sebelum UTS dan juga setelah UTS. So, jangan sampai nanti pas UTS nilai tugasnya masih pada bolong-bolong. Make sure you submit your assignment. Ya, make sure you submit your assignment. Jadi supaya nilainya nggak berkurang ya untuk nilai tugas. Jangan dilalaikan gitu ya. Nanti udah lupa udah. Nah, jadi susah gitu ya. Momennya ntar kelewat. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan, kita post test dulu sebentar ya. Post test. Oke. Edit. Schedule. Assign. Yes. Post test. Oke, silakan. Post testnya sudah saya broadcast. Alright. Share screen. Sudah terima ininya? Post testnya? Sudah terima semuanya? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Kemudian yang absen. Biar gampang. Cup. Adrian hadir. Agung hadir. Diana hadir. Ini Bilianto siapa ya? Raka. Siapa? Raffi. Iya. Aduh, namanya ganti-ganti sih. Fahrian hadir. Feby hadir. Mia hadir. Jupri hadir nggak Jupri? Jupri absen ya? Oke. Raka. Hadir nggak Raka? Hadir. Raka, tugasnya mana Raka? Raka, masih di kantor nih? Nanang hadir. Novela hadir. Radit hadir. Raffi hadir.
Reza hadir. Rian Budi Agung. Absen ya? Ya. Rian Budi Agung absen. Rizky Maudi Arianti jadi hadir. Salman hadir. Safira hadir. Siti Rahila hadir. Ulfa hadir. Wilda hadir. Oke. Yang absen cuma ulang lagi dong. Aduh. Males banget ya. Kenapa ya? Sebentar. Oh, dosa. Ya. Tadi yang absen Jupri ya? Jupri. Terus tadi siapa lagi yang absen? Siapa lagi tadi yang absen ya? Rian Budi Agung ya? Cuma 2 doang yang absen ya? Iya, cuma 2 doang yang absen ya? Jupri sama Rian ya? Betul? Betul ya? Oke. Simpan. Oke. Kita lihat post test sudah berapa? Waduh. Jeng langsung 100 diborong nih. Luar biasa. Mana Adrian Feby. Oke. Good. Oke, Pak. Alright, Mia. Good job. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Oke. Saya hitung 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, post test, import grades. Alright. Importing grades, return. Oke. Nicely done. Good job. Alright, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, open cam dulu untuk laporan ke Bu Wati, seperti biasa. Oke, sepertinya suasana agak ini ya, kurang kondusif di minggu ini, di mana COVID-19 makin mengganas. So, hati-hati yang masih aktif di kantor, ya. Usahakan lindungi diri Anda, pakai kacamata gitu ya, pakai masker kalau perlu 2 lapis, kemudian kalau perlu pakai sarung tangan ya kemana-mana. Jadi kalau Anda sampai dari luar, sarung tangan Anda buang gitu ya, supaya apa yang kesentuh nggak nempel kemana-mana. Varian Delta cukup bahaya. Rumah sakit Wisma Atlet, penampungan Wisma Atlet juga udah sesak penuh. So
Usahakan bagi Anda yang masih aktif di kantor, usahakan minta work from home. Ya, jangan take take any risk ya at all. Namun di selain itu virus ini jangan Anda takuti ya, jangan Anda takuti sampai sedemikian rupa, no. Jadi Anda tetap harus 3M, jaga jarak, masker dan cuci tangan. Namun yang paling penting adalah menjaga makanan. Makanannya harus bergizi. Tadi saya di TV lihat maghrib tadi Dokter Tirta udah ngamuk-ngamuk. Kuncinya di makanan. Ya. Anda tiap hari harus minum susu, makan buah. Susunya itu susu Greenfield yang apa itu ya, yang low fat gitu ya. Jadi supaya Anda ketika berjemur itu paling efektif kalau Anda minum susu sebelumnya. Jadi Anda minum susu dulu, baru berjemur. Ya. Saya juga hari ini agak kecewa, Agung minggu lalu janjinya mau presentasi, sampai sekarang juga belum ada yang dia submit juga, Agung. Kenapa ya? Tidak ada yang belum ada yang disubmit tugas-tugasnya tuh. RFM, Market Basket. Minggu lalu katanya mau submit, mau presentasi minggu ini ya. Oke. Suara mic-nya kenapa tuh? Baik. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, demikian perkuliahan kita hari ini. Jaga kesehatan. Korban udah mulai bertumbangan. Yakin selalu jaga imun, jaga kesehatan. Stay in health, stay in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yup. Pak.